seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Ranu Prasetya dan kita kembali bersama beberapa informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Pemkab Banyuwangi, Forkopimda, dan pihak-pihak terkait menggelar deklarasi sistem penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026 pada Kamis pagi. Deklarasi itu untuk menekankan proses pelaksanaan SPMB yang bersih dan menekankan semua anak harus sekolah. Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani mengatakan pelaksanaan SPMB di Banyuwangi harus berdasar pada nilai-nilai pendidikan yang inklusif dan berasas keadilan. Menurut Ipuk, semua anak Banyuwangi harus sekolah dan ia pun meminta warga jika melihat kanan kiri ada anak yang tidak sekolah bisa hubungi desa atau kelurahan agar dibantu bisa sekolah lagi. Ipuk juga meminta kepada Dinas Pendidikan agar tidak mempersulit siswa untuk dapat mengikuti SPMB, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Bahkan mereka harus menjadi prioritas, harus diberi karpet merah agar mereka mau bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya. Ipuk meminta para orang tua agar mengikuti pelaksanaan SPMB secara jujur, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia meminta wali murid agar tidak menggunakan cara-cara yang melanggar aturan hanya demi anaknya diterima di sekolah tertentu. Berpesan kepada semua pihak, baik itu Dinas Pendidikan, baik itu kepala sekolah, bahkan guru, dan juga para pejabat, ya, bahwa saya berharap apapun namanya dari sistem dari penerimaan murid baru ini, sistem penerimaan murid baru ini, kami tetap bahwa pendidikan adalah untuk semuanya, harus inklusif, harus memakai azas keadilan. Jadi semua anak Banyuwangi berhak untuk sekolah di tempat yang dia inginkan. Jadi pemerintah komitmen untuk itu dan tidak boleh lagi ada yang dipersulit, terutama bagi anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Bahkan itu harus menjadi prioritas. Ya, harus diberikan karpet merah lah istilahnya, ya, anak-anak tidak mampu, agar mereka mau sekolah, agar mereka mau melanjutkan pendidikannya. Dan yang selanjutnya juga taati aturan yang ada. Ayo berikan atau lakukan cara yang jujur agar anak-anak Bapak Ibu semuanya mendapatkan pendidikan yang tidak hanya baik tapi barokah. Ya, jangan lagi menggunakan cara-cara yang melanggar aturan. Ya, sehingga pendidikan ini benar-benar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik secara ilmu dan juga secara akhlak. Ditambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, SPMB 2025 dibuka mulai jenjang PAUD, SD, dan SMP. Untuk jenjang PAUD, seleksi penerimaan ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kelompok umur dan ketersediaan ruang belajar. Untuk penerimaan jenjang SD dilaksanakan melalui 3 jalur, yakni afirmasi, mutasi, dan domisili. Kuota afirmasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus. Mutasi diperuntukkan bagi murid yang mengikuti perpindahan kerja orang tua. Sementara domisili menggunakan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah pilihan berbasis titik koordinat. Pembukaan pendaftaran untuk jalur afirmasi dan mutasi berlangsung pada 18 hingga 28 Mei dan diumumkan 30 Mei. Sementara jalur domisili pendaftaran dibuka mulai 19 Mei hingga 19 Juni, diumumkan 20 Juni, dan prosesnya berlangsung semi-online. Penerimaan SPMB jenjang SMP memiliki 4 jalur, yakni afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili. Untuk jalur afirmasi dan mutasi, pendaftaran dibuka tanggal 19 hingga 20 Mei, diumumkan pada 21 Mei. Jalur prestasi, tanggal 26 hingga 27 Mei, diumumkan 28 Mei, dan domisili, 2 hingga 3 Juni, diumumkan pada 4 Juni. Sebagai catatan, Ibu Bupati dan Bapak semuanya, manakala jalur-jalur awal, yaitu jalur afirmasi, kemudian jalur domisili dan prestasi, kuotanya tidak terpenuhi, maka peluang sisa bangku yang ada akan digabung ke jalur yang terakhir, yaitu jalur domisili.
Terakhir juga kami jelaskan sedikit tambah yang berbeda tahun ini tentang ketentuan tahfidz Ibu Bupati. Tahun ini kita mulai mengakomodasi anak-anak kita yang punya hafalan Al-Quran, tentu dengan beberapa ketentuan, antara lain memang ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ya. Kemudian sekolah juga bisa melakukan uji petik, mengkonfirmasi apakah benar yang bersangkutan itu bisa hafiz Quran, dan pensekoran sudah kita tentukan sebagai berikut. Untuk 1 juz itu selevel dengan juara 1 kecamatan perorangan, 3 juz itu setara 1 kabupaten perorangan, dan 5 juz setara dengan juara 1 provinsi. Lebih dari 5 juz itu langsung dapat golden ticket, langsung bisa diterima di sekolah itu. Handoko Kusumo, CTV. Kakek di Banyuwangi tega membacok tetangganya hingga mengalami luka parah. Insiden tersebut terjadi lantaran sang kakek tak terima sang cucu ditegur oleh korban. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil dibekuk oleh unit Reskrim Polsek Tegalsari. Inilah detik-detik unit Reskrim Polsek Tegalsari Polresta Banyuwangi membekuk pelaku Juhartono di tempat persembunyiannya setelah membacok tetangganya di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari yang sempat melarikan diri dan buron selama 5 hari. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa malam 6 Mei. Pelaku Juhartono yang berusia 75 tahun mendatangi kediaman Drai 70 tahun dengan membawa sebuah celurit. Melihat Drai sedang di teras rumah, pelaku langsung menyerang korban secara membabi buta. Korban yang tak mengetahui akan diserang terkena sabetan celurit pada lengan bagian kanan dan harus mendapat 40 jahitan. Korban yang melakukan perlawanan berhasil merebut celurit pelaku. Merasa kalah usia serta celurit sudah berhasil direbut, pelaku melarikan diri. Rumah korban dan pelaku hanya berjarak 25 meter. Anak pelaku yang mengetahui keributan dan juga melihat korban bersimbah darah karena luka parah, langsung melarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Pelaku Juhartono yang dibekuk di tempat persembunyiannya tidak melakukan perlawanan, malah terlihat pasrah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya membacok tetangganya lantaran sakit hati mengetahui sang cucu ditegur oleh korban. Ini motifnya berawal dari ketersinggungan dari terlapor. Berawal pada bulan Ramadan kemarin, cucunya sempat ditegur oleh pelapor. Akhirnya dari terlapor merasa tersinggung. Dengan adanya kejadian itu sampai membekas di hati. Pada saat jalan terjadi keserempetan sepeda motornya. Dengan itu untuk melampiaskan sakit hatinya, jadi terlapor melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Sempat melarikan diri selama 5 hari. Dari hasil keterangan interogasi, terlapor atau pelaku merasa ketakutan dari pihak keluarga terlapor, takut ada apa-apa, akhirnya melarikan diri. Tapi niatan untuk menyerahkan sudah ada. Alhamdulillah kemarin atas dukungan dari perangkat desa, warga setempat, bahkan dari keluarga pelaku juga mencari terlapor, dibantu oleh saudara-saudaranya. Akhirnya sampai 5 hari bisa terungkap dan bisa ditangkap. Saya menangkis, Mas, nggak ada perlawanan, saya menangkis, cuma menangkis. Makanya waktu menangkis saya kena ini. Waktu dia mau motong kepala saya tangkis dengan lengan kiri saya. Habis bacok lagi dia masuk ke selatan, saya tangkap dengan tangan kanan saya. Setelah itu aritnya saya turunkan, saya taruhkan di pinggang saya. Sempit, dia paksa mau mengeluarkan arit celurit itu. Dimaksa, tapi alhamdulillah arit itu tidak sampai lepas dari tangan saya. Akhirnya dia melepaskan diri. Mungkin karena makrifatnya itu sudah ketutupan darah ini. Sekarang kalau saya sudah ini kan
nggak mikirkan itu, mikirkan saya mudah-mudahan saya cepat sembuh, cepat sehat, bisa menafkahi anak istri saya. Perkara kasus Pak Juhartono, Pak Dian ini saya pasrahkan semua kepada. Setelah diperoleh alat bukti lengkap dan mengantongi keterangan sejumlah saksi, polisi langsung menetapkan tersangka terhadap Juhartono. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan hingga mengakibatkan luka berat. Junto Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Handoko Kusumo, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda
hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal rokok ilegal, penting sih rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos, kalau kita nyetain rokok ilegal. Ini kita nguli rokok ilegal itu, tahu di bawah. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu ketarungan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa bantu belakang, rumah sakit. Oh ketiga Pak? Iya. Ada hubungannya nggak Pak? Makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus, misalnya rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Kok pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepuluh sing akeh Pak ya. Ini rokok ilegal Pak. Pak, sepuluh nih Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Berlanjut di tahun 2025,
PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hilang selama 3 hari, seorang nelayan di Kabupaten Probolinggo ditemukan tewas di sekitar Pulau Gili Ketapang. Korban sebelumnya jatuh akibat tersangkut jaring. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Pencarian selama 3 hari terhadap seorang nelayan yang diketahui bernama Abdul Holis, 45 tahun, warga desa Randu Putih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, oleh tim gabungan Basarnas, BPBD Kabupaten Kota Probolinggo, Satpol Air, dan Pos Kamladu TNI AL, relawan dan nelayan, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan nelayan di sekitar Pulau Gili Ketapang atau 6 mil laut dari titik korban dinyatakan hilang. Korban yang merupakan anak buah kapal KMN berhasil pada hari Senin lalu hilang tenggelam saat menebar jaring. Korban tersangkut jaring dan akhirnya terseret masuk ke laut. ABK lain sempat mencari keberadaan korban namun pencarian tidak membuahkan hasil. Selanjutnya tim gabungan melakukan pencarian. Evakuasi korban menggunakan kapal KMN berhasil yang merupakan kapal dia bekerja. Sesampainya di sekitar pantai Dringu, evakuasi menggunakan perahu karet. Sempat terjadi kendala saat proses pencarian di mana cuaca berubah-ubah dari cerah hingga terjadinya hujan lebat. Sampaikan dari tim SAR gabungan, dari Basarnas, dari TNI Angkatan Laut, dari Polair, dan dari BPBD Probolinggo serta Potensi SAR yang sangat appreciate dalam kegiatan ini. Alhamdulillah hari kedua dan hari ketiga dinyatakan orang ini hilang, kita membuahkan hasil. Korban dapat ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Jarak dari LKP titik kejadian perkara ke arah 149
derajat dengan jarak 6 nautical mil dari titik jatuhnya, yaitu lebih tepatnya di arah timur Pulau Gili Ketapang. Untuk pertama yang menemukan siapa? Nelayan atau memang tim sendiri yang menemukan? Baik, terima kasih untuk itu dapat kami sampaikan. Tim SAR gabungan terdiri dari berapa unsur. Unsur yang terlibat ada 3 SRU yang kami kerahkan untuk melakukan pencarian hari ini, serta unsur-unsur dari nelayan yang melakukan juga pencarian dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah, dari kekompakannya nelayan dari masyarakat sekitar, alhamdulillah korban ditemukan oleh nelayan sekitar. Setelah itu meneruskan informasi ini kepada tim posko yang ada di darat untuk segera melakukan evakuasi. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke rumah duka guna untuk dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Farid Fahlevi, CTV. Peristiwa terbakar dialami bocah 10 tahun asal kota Situbondo dan kini menyisakan rasa trauma. Meski luka bakar mencapai 24% dan tidak cukup parah, pihak rumah sakit memastikan korban akan dirawat serius. Kondisi terkini MG, bocah berusia 10 tahun asal Kelurahan Dawuhan, Kota Situbondo, berangsur membaik. Tim medis terus membantu kondisi kesehatan dan penanganan luka bakar secara serius pada Kamis pagi. Korban mengalami luka bakar menjangkau 24%, meliputi area wajah, rambut, telinga, leher, lengan, hingga dada depan. Pihak orang tua dan keluarga korban mengatakan MG kondisinya masih trauma. Meski sempat berada di ruang ICU, bocah kelas 4 SD tampak terbaring lemas di kamar inap RSUD Abdurrahim. Alhamdulillah sudah membaik, sudah pindah dari ruang ICU ke ruang Wilis. Sudah ini ya, luka bakarnya ini sebenarnya tidak mengancam jiwa, tapi harus kita tangani secara serius karena luka bakar ini cenderung untuk mudah infeksi. Luasnya sekitar 24%. Di daerah sekitar muka, rambut, telinga, kemudian leher dan dada depan, dan sebagian lengan. Ada berapa dokter yang menangani dan biayanya seperti apa ya? Ada 2 dokter, jadi dokter spesialis anestesi dengan spesialis bedahnya. Kemudian biayanya ini BPJS. Okay. Pengacara bersama Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan musibah ini berakibat terhadap psikis korban. Kalau keluarga kebetulan waktu saya konfirmasi untuk kejadiannya itu belum tahu pasti sebenarnya, karena tahunya korban ini sudah ada di rumah sakit seperti itu, menurut pengakuan dari pamannya korban. Jadi tahunya sudah ada di bawah rumah sakit oleh salah satu orang tua dari terlapor. Sampai saat ini prosesnya seperti apa sih, Mbak? Masih ini aja Pak. Pertama sudah ini rekonstruksi dari pihak penyidik. Polisi telah memeriksa 4 bocah yang saat kejadian bersama korban MG. Penyidik masih mendalami kejadian MG terbakar saat bersama 4 temannya memanggang ikan. Andi Nurholis, CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025,
PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Jaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figuran, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Jaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.
Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Pedagang kaki lima di Lumajang diduga dikeroyok oleh oknum Satpol PP saat berjualan di area alun-alun. Akibat insiden itu, korban mengalami luka robek dan lebam di bagian wajah. Pedagang kaki lima yang berjualan es krim, Misrat, 49 tahun, warga Tegal Ciut, Kecamatan Kelakah, Lumajang, masih menahan sakit usai mengalami tindakan arogansi, diduga dikeroyok oleh oknum Satpol PP. Wajah Misrat mengalami luka sobek hingga lebam, diduga akibat mendapatkan aksi pemukulan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 11 Mei kemarin, ketika itu korban berjualan es krim di area alun-alun, di mana saat itu area tersebut harus disterilkan lantaran bersamaan dengan pemberangkatan jemaah haji. Korban yang tidak mengetahui informasi larangan jualan tersebut kemudian mendapat peringatan dari sejumlah petugas Satpol PP, hingga kemudian berujung aksi pemukulan. Oh iya Pak, saya balik becak, pertama hadap ke timur, baru balik hadap ke barat, ya. Udah, nanti tiba-tiba ada lagi Satpol PP, langsung megang, langsung tarik langsung sampai dapat pendopo, Pemda, itu langsung dipukulin dari jalan, dari tempat situ ke jalan itu ke Pemda itu dipukulin. Ada berapa orang Bang? Ada 5 orang. Dipukul semua ya? Ya kemungkinan memukul semua. Di bagian apa aja yang dipukul? Dari atas semua tuh, bagian atas semua tuh. Ada yang megang kayak gini, ada yang megang dari belakang, ada yang narik tangan, ada yang macam-macam lah, narik mukul itu. Ada yang megang dari belakang itu secara kuncian, terus megang tangan, nah yang narik, ada yang megang peleheran. Itu yang luka lebam di bagian mata kiri, kenapa? Kena HT kemungkinan ambil tangan. Mendapat tindakan tersebut, Misrat kemudian melaporkan aksi pengeroyokan yang dialaminya ke Polres Lumajang. Korban selanjutnya melakukan visum sekaligus mendapatkan penanganan medis dari luka sobek dan lebam di pipi dan mata kirinya. Kronologi singkatnya, pada saat itu korban sedang berencana untuk berdagang es krim di sekitaran alun-alun Lumajang. Kemudian ditegur oleh beberapa oknum Satpol PP untuk segera bergeser dengan dagangannya. Kemudian pedagang tersebut baru berusaha memindahkan dagangannya, kemudian di keterangan dari korban langsung dipiting oleh salah satu oknum Satpol PP. Terus penganiayaan itu dikeroyok atau gimana kan? Infonya dikeroyok, sementara kami melakukan penyelidikan. Hingga saat ini kasus ini masih ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Yongki Nugroho, CTV. Puluhan hektar tanaman padi di Jember terancam gagal panen akibat serangan hama tikus yang masif. Serangan ini tidak hanya merusak tanaman padi, tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi petani. Sekitar 30 hektar lahan sawah di Desa Wirowongso, Jember mengalami penurunan produktivitas akibat serangan hama tikus. Petani terpaksa melakukan grebek tikus secara mandiri di sawah dengan menggunakan api dari tabung gas, belerang, dan pentungan kayu.
Upaya ini dilakukan untuk membasmi hewan pengerat yang telah merusak tanaman padi. Serangan hama tikus ini mengakibatkan produktivitas padi menurun drastis hingga 70%. Tanaman padi yang biasanya tumbuh subur dengan puluhan batang dalam satu rumpun, kini hanya tersisa beberapa batang saja. Petani berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan dan solusi untuk mengatasi masalah ini, sehingga mereka dapat kembali menanam padi dengan hasil yang maksimal. Itu mulai sampai Rawo Indah, belakang Pabrik Haji kurang lebih 30 hektar. Akibat serangan tikus seperti apa tanaman padi, Pak? Ya rusak, Mas. Teman saya malah tiap malam ini ngepui di sawah. Gitu ya. Teman saya. Ini memasuki masa panen sebenarnya. Ya. Apa yang diserang di tanaman ini, Pak? Ya padi. Batangnya atau? Batangnya. Jadi mati nanti nih, Pak? Ya. Pak, ini apa penyebab kira-kira? Ya mungkin karena kita tidak serempak untuk menanggulangi hama tikus ini. Seharusnya meskipun tidak serentak, seharusnya kayak dinas pertanian itu apa istilahnya mengasih pemahaman lah ke petani, ayo kita bareng-bareng untuk pengendalian tikus serentak. Hal serupa juga dialami Farida yang mengalami 2 kali gagal panen di 5 hektar sawahnya karena dampak serangan hama tikus. Akibatnya ia mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Yang terserang hama tikus? Sekitar 5 hektar, Mas. Mulai saya 2 kali gagal panen. 2 kali. Musim kemarin juga tikus, sekarang juga tikus. Itu tikusnya nyerang di fase saat berbunga. Itu sudah mulai gerogoti. Terus kita bergerak untuk membasmi dengan pakai gas dan dikasih belerang, habis itu keluar langsung dipukul gitu aja. Mandiri ini ya, Bu ya? Mandiri saja. Kita memang pernah bilang di PPL karena di dinas bilangnya obatnya sudah habis gitu. Nggak ada. Petani berharap agar ada perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu mereka mengatasi masalah tikus dan meningkatkan produktivitas padi di wilayah mereka. Lutfi Rohman, CTV. Itulah berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Srikandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BP POM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Ala, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh kira rokok ilegal ya? Rokok ilegal, penting sih rokok ilegal Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal, kita tanya nguling rokok ilegal nguling. Tahu juga. Kadung rokok harus nih, kita bisa bantu pertarungan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa ganggu belakang, rumah sakit. Oh ketika Pak? Iya.
Ada hukumnya nggak Pak? Rokok legal itu Pak? Makanya itu macam-macam, macam mereka rokok legal terus, misalnya itu rokok legal. Itu pidana ya? Oh pidana? Iya Pak, iya Pak. Penjara. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Kira rokok legal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera.
Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas. Berlanjut di tahun 2025, PLN Peduli kembali salurkan pelatihan dan sertifikasi agar UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon go global. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Sukabumi pada 25 April 2025 meningkatkan kompetensi petugas pelayanan teknik melalui upskilling agar layanan kepada pelanggan makin optimal. Peringati Hari Kartini, Sri Kandi PLN UID Jabar salurkan bantuan program PLN Peduli bagi UPPKS kelompok Bina Bahri Cirebon yang beranggotakan ibu-ibu prasejahtera. Hingga 2024, PLN Peduli bantu sertifikasi UMKM dengan total sebanyak 204 sertifikasi halal, 81 HKI, 19 BPOM, dan 1 AKG lewat Rumah BUMN Cirebon. Memperingati Hari Buruh, PLN UP3 Bogor gelar pasukan pelayanan teknik dan peralatan Bilman pada tanggal 23 April 2025 sebagai komitmen jaga pelayanan pelanggan dan kesiapan kerja yang aman dan profesional. Sejak tahun 2018, PLN Peduli secara konsisten hadirkan pelatihan dan sertifikasi untuk UMKM anggota Rumah BUMN Cirebon agar naik kelas.